Selamat siang, berikut untuk pengujian inverter Rakmon 8000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Langsung saja kita akan ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan yang ada di dalam inverter Rakmon ini. Oke, di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama MCB Softar dan juga MCB baterai ya. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu MCB Softarnya. Kemudian kita nyalakan MCB baterai dan setelah itu kita off kan MCB Softar ya. Oke, setelah itu kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala. Dan di sini saya akan lihatkan untuk settingan yang ada di inverter Rakmon ini ya. Oke, di sini menu yang pertama. Di sini ada informasi panel surya karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada parameter AC input ya. Di sini ada pengaturannya. Oke, ada pengaturan di sini. Pengaturan pengisian blok serta float di 54 volt serta arus pengisian di 5 ampere ya. Sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kembali. Kemudian di sini ke menu selanjutnya yaitu parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, lead acid, lithium, dan user. Bisa kita pilih salah satu untuk tipe baterai. Kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu yang selanjutnya, itu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Oke. Di sini kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu pengaturan ATS. Di sini HV recovery 51 volt dan LVD di 46 volt. Dan di sini nanti ketika tegangan berada di 46 volt ya, di prioritas DC, maka secara otomatis nanti akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita juga akan ujikan untuk perpindahannya. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Kita kembali, kemudian di sini menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa. Itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali, kemudian sini ada adjust. Adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja. Kemudian ada RS485, di sini juga belum digunakan, jadi kita lewati. Kemudian di sini ada informasi ya. Ada informasi tentang inverter ini. Nominal daya kita bisa lihat 8000 watt. Nominal output 220 serta versi MPPT 0 dan versi inverter 10 dan arah mata RS485 1 ya di sini. Oke, kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu ya untuk pengujiannya. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Dan selanjutnya kita akan turunkan tegangan tadi di kisaran 46 volt ya. Sini DC priority. Oke, di sini 45 volt ya. Secara otomatis berpindah ke PLN ya. Sini, dan di sini kita naikkan kembali tadi HV recovery di kisaran 51 volt. Ya, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan dari PLN ke inverter ya. Kita tunggu kisaran 1 menit untuk perpindahannya.
Ya, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas PLN atau AC ya. Oke, di sini sudah berpindah ke prioritas PLN atau AC priority. Di sini kemudian saya simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya maka secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya. Dan di sini kita akan lihatkan juga untuk chargingnya, kita ubah dulu prioritasnya menjadi prioritas DC kembali. Kemudian kita simulasikan ketika baterai habis ya. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai off. Dan di sini untuk charging sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC untuk melakukan charging ya. Ya, di sini kita tunggu. Oke, di sini naik ya. Kita bisa lihat. Menandakan bahwa fungsi charging baik ya. Di sini berfungsi dengan baik. Untuk charging bisa naik ya di sini. Oke, berfungsi dengan baik ya. Kita ubah prioritasnya menjadi prioritas DC untuk pengujian beban. Oke, di sini input PLN saya off-kan terlebih dahulu untuk pengujian kali ini. Ya, di sini baterai sudah saya nyalakan ya, kalian tadi. Dan di sini saya ujikan menggunakan beban pemanas, beban 5 buah blower dan juga beban kompor listrik ya. Oke, di sini yang pertama kali saya akan bebani menggunakan beban pemanas. Oke, serbaja kisaran 1000 watt ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban blower, satu blower 1400, saya tambah lagi 2 blower 1900 ya, saya tambah lagi ini cara 6000 watt, saya tambah beban kompor listrik ya, 7000 watt, 1900, 8000 watt ya, 8700, tambah lagi 9000 watt ya. Nah, di sini masih kisaran 9000 watt ya. Kita tunggu sampai inverter off. Oke, di sini inverter proteksi off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan untuk prioritas AC ya. Oke, kita nyalakan kembali untuk
input PLN ya, atau input AC-in. Nah, di sini. Oke, di sini saya ubah prioritasnya ke prioritas AC ya. Nah, di sini saya bebani kisaran 200 sampai 300. Oke, di sini 200. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Kemudian di sini saya simulasikan kembali ketika PLN ini on atau hidup. Ya, di sini secara otomatis langsung kembali lagi ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahan dari inverter ke PLN maupun dari PLN ke inverter ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 8000 watt 48 volt sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.